Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Bertemu lagi dengan saya Lili Sadia, guru bahasa Indonesia dari SMK Negeri 4 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah, kali ini saya akan menyampaikan pengimbasan program guru belajar dan berbagi seri Semangat Guru Keterampilan Non-Teknis dalam adaptasi teknologi. Apa program guru belajar dan berbagi seri Semangat Guru Keterampilan Non-Teknis dalam adaptasi teknologi? Yaitu program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pembekalan kemampuan non-teknis bagi para guru dalam proses adaptasi teknologi pendidikan yang sedang berjalan, yang terdiri dari pembelajaran sinkronus dan asinkronus interaktif yang menggunakan konsep 3E, yaitu educate, engage, dan entertain. Pada kegiatan ini dipelajari mengenai kemampuan non-teknis, yaitu tentang kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Apa tujuan program pembelajaran ini? Yaitu untuk memberikan pembekalan kemampuan non-teknis bagi para guru dalam proses adaptasi teknologi pendidikan yang terus berjalan dan mengintegrasikan teknologi dan kemampuan non-teknis ke dalam kelas dan dapat menginspirasi kolaborasi, komunikasi, pemikiran kritis, dan kreativitas sehingga hasil kegiatan belajar mengajar lebih baik dan berdampak besar. Siapa saja yang dapat mengikuti program ini? Semua guru dapat mengikuti program ini dengan syarat sudah mempunyai akun SIM PKB. Bagaimana cara melakukan pendaftaran? Yaitu dengan klik tombol masuk menggunakan akun SIM PKB di laman ayogurubelajar.kemdikbud.go.id. Lalu pilihlah seri pembelajaran Semangat Guru dan tentukan jadwal pembelajaran yang sesuai. Ada 6 materi yang diajarkan pada program ini, yaitu resiliensi, tangguh dan teknologi, critical thinking, berpikir kritis dan teknologi, creativity, konten dan teknik penceritaan, communication, komunikasi efektif, empowered teacher, penerapan kelas campuran, collaboration, kolaborasi, dan dampak. Setiap materi merupakan tahapan yang harus dituntaskan sebagai syarat untuk bisa melanjutkan ke tahap atau materi berikutnya. Begitulah sampai semua materi terselesaikan dengan tuntas. Teknologi semakin melimpah dan berpotensi untuk meningkatkan pembelajaran. Guru harus berusaha untuk beradaptasi dengan teknologi dan dapat memanfaatkannya untuk pembelajaran. Kadang berhasil mengikuti kemajuan teknologi, namun kadangkala tidak berhasil atau ketinggalan. Disinilah para guru perlu menjadi resilient. Setiap momen keunggulan sebagai tenaga untuk semakin melaju dan menyadari bahwa setiap momen ketinggalan adalah wajar dan kita perlu mengatur tenaga untuk mengejar atau mengatur resiliensi. Apa itu resiliensi? Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Guru harus mampu dan tangguh memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran agar dapat meningkatkan proses dan hasil pembelajaran. Tingkat kematangan seorang guru dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran dapat dipetakan dalam kerangka CMR. Kerangka CMR dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kematangan para guru dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran dan dapat menjadi target tingkat kematangan praktik e-learning. Nama CMR diambil dari nama 4 tingkat kematangan pemanfaatan teknologi dari tingkat paling pemula hingga ke tingkat paling mahir, yaitu substitution, augmentation, modification, dan redefinition. Tingkat substitusi digambarkan jika
KBM sama ketika sebelum dan sesudah adopsi teknologi. Contoh, guru menggunakan teknologi Google Meet untuk berceramah menyampaikan materi. Tingkat augmentasi digambarkan jika KBM mulai berubah ketika sebelum dan sesudah adopsi teknologi. Contoh, guru menggunakan teknologi Google Meet untuk mengajak siswa berdiskusi atau tanya jawab. Tingkat modifikasi KBM sudah mulai berubah secara signifikan. Contoh, dengan Google Meet, guru memfasilitasi siswa untuk berdiskusi, menganalisis kasus. Sedangkan tingkat definisi KBM berubah signifikan sesudah adopsi teknologi. Contoh, guru mengajak siswa untuk mengimplementasikan pengetahuannya secara mandiri dengan cara melakukan webinar online dengan orang tua sebagai pesertanya. Critical thinking dan teknologi. Berpikir kritis atau critical thinking adalah proses berpikir dalam bentuk observasi, refleksi, atau menalar yang disiplin, mahir, dan aktif dalam membuat konsep dari menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi sebuah informasi. Berpikir kritis adalah keterampilan seseorang dengan akurat memutuskan sikapnya terhadap suatu informasi. Pada dasarnya setiap orang mempunyai kemampuan berpikir kritis, tapi berpikir kritis dikatakan unggul bila terasah menjadi sebuah keterampilan, bahkan menjadi sebuah insting. Dengan latihan yang rutin, keterampilan berpikir kritis akan terbentuk. Seseorang dengan hati-hati akan akurat memutuskan sikapnya terhadap suatu informasi, setuju, tunda, atau tidak setuju. Hubungan berpikir kritis dengan teknologi, misalnya dalam media sosial, kita dapat memisahkan informasi yang valid atau tidak valid. Seorang guru harus menjadi tauladan dalam berpikir kritis dan dapat melatih para siswanya untuk berpikir kritis dengan praktik metode SSSP, yaitu saya sadar, saya pikir. Kreativiti, konten, dan teknik penceritaan. Guru dituntut untuk mempunyai banyak keahlian dalam menyampaikan materi pembelajaran agar lebih menarik. Salah satunya dengan membuat konten pembelajaran dan teknik penceritaan dengan memanfaatkan teknologi. Konten adalah segala bentuk komunikasi, terutama audio visual, yang berisi informasi, ajakan, dan hiburan. 3 tahap membuat konten, yaitu 1 membuat rencana, 2 mengeksekusi, dan 3 memasarkan. Komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan baik. Kunci komunikasi efektif adalah empati, mau mendengarkan dan membuat orang lain merasa didengar dan dipahami. Kunci dari kehidupan yang sehat dan bahagia adalah hubungan baik. Dalam berkomunikasi, suatu saat kita menjadi penutur, tetapi di saat yang lain kita harus menjadi pendengar yang baik. Mendengar untuk mengerti, bukan untuk merespon. Dalam komunikasi virtual, agar tepat sasaran, kita harus menentukan 1. Apa yang akan dikomunikasikan, 2. Mengapa dikomunikasikan, 3. Apa tujuan komunikasi tersebut, 4. Siapa lawan bicara kita, 5. Bagaimana ekspektasi, misalnya jenis tugasnya apa, cara penilaiannya bagaimana, tanggal dan waktu, serta jalur komunikasinya seperti apa. Empowered teacher, penerapan kelas campuran. Apa pembelajaran kelas campuran? Pembelajaran kelas campuran atau blended learning adalah program pendidikan yang memfasilitasi murid belajar dengan memenuhi 4 ciri. 1. Mengikuti pembelajaran asinkron
yang memungkinkan murid merdeka mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. 2. Mengikuti pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru pada suatu waktu dengan moda belajar tertentu. 3. Menghubungkan beragam modalitas program atau mata pelajaran menjadi suatu pengalaman belajar terintegrasi. 4. Membantu murid menjadi pelajar merdeka, belajar komitmen pada tujuan, mandiri pada cara, dan reflektif dalam mencapai sasaran belajar yang disepakati. Mengapa pembelajaran kelas campuran? Karena menyajikan pembelajaran yang optimal, bisa menyediakan pengalaman belajar kepada murid yang sesuai dengan kebutuhan dan pola belajarnya. Bersifat lebih luas untuk memenuhi kebutuhan murid, ketersediaan fasilitas belajar, keragaman akses internet, maupun kondisi pandemi yang tidak pasti. Terakhir, lebih memungkinkan bagi guru untuk membantu murid menguasai kompetensi abad 21. Yaitu 4C, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Collaboration, kolaborasi dan dampak. Program Guru Belajar dan Berbagi merupakan gerakan kolaborasi antara pemerintah, guru, komunitas, dan penggerak pendidikan untuk bergotong royong bersama-sama berbagi ide dan praktik melalui pelatihan daring bagi guru selama pandemi, berbagi referensi RPP, berbagi video pembelajaran, berbagi aksi webinar yang dibuat oleh berbagai komunitas. Para guru Indonesia adalah guru pembelajar yang selalu berusaha terus untuk meningkatkan kompetensi diri demi memberikan layanan terbaik kepada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Para guru berkolaborasi dengan memaksimalkan semua sumber daya, aset, kekuatan, potensi, dan kompetensi yang ada pada diri dan lingkungan sekitar agar berdampak meningkatnya layanan kepada para siswa sehingga kualitas pendidikan Indonesia semakin maju. Sekian pengimbasan yang saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.